satu ya, dibutuhkan dosen-dosen, dibutuhkan guru-guru yang punya kapasitas, yang punya kapabilitas, yang mampu mengajari. Nah, kalau kita dosennya aja belum punya, mau mencetak seperti apa? Nah, itu menurut saya sungguh luar biasa, wah pemikirannya jauh sekali. Jadi yang dilahirkan adalah S2 dulu. Dan S2 itu dijaring dari berbagai daerah. Dijaring dari berbagai daerah. Nah, kemudian dididik, diajari ya, kemudian akhirnya bisa mendirikan S1 yang dosen-dosennya tadi hasil dari S2. Nah, seperti kalau murid-murid Pak Al-Maghfurlah itu ada Pak Yemunif, Pak Kiai Hasan ya, Hasanuddin. Pak Hasan itu dulu ngajarnya kalau S1 itu di syariah. Saya juga sendiri belum pernah diajar Bapak di kelas ya. Karena fokus beliau di syariah. Nah, kemudian ada Pak Emunif, Pak ada almarhum Pak Ansori dulu dekan Fakultas Tarbiyah. Itu murid beliau yang kemana-mana ikut. 3 orang ini. Yang masih ada sekarang Pak Munif dengan Pak Hasan. Itu yang ikut kemana sampai tinggal di rumah Pak Ibrahim dan sebagainya. Nah, itu adalah materi pertama kita untuk penggagasan IIKI ini. Nah, karena Pak teman-teman udah pernah belum ke ziarah ke makamnya Pak Ibrahim Hussein? Belum. Belum ya? Rugi nih Kak Jazil tinggal di Ciputat tapi nggak pernah ke makamnya Pak Ibrahim. Nah, kapan-kapan boleh ya. Yang ini kalau udah wisuda selesai lah biar agak pusingnya agak terurai. Nah, kita bisa nih yang masih ada di daerah sekitar Ciputat ya. Kita bisa ziarah ke sana. Nah, kapan diagendakan boleh. Ini mayoritas pada masih di mana ini? Teman-teman ini di daerah apa ada yang banyak di Ciputat? Ciputat. Sudah di Ciputat sih. Setelah minggu perak santai kuliah. Ropika boleh di mute dulu. Ayo Ropika dengerin saya enggak? Nanti kalau ketemu tak jewer kalau nggak dengerin saya ya. Ya ini apa namanya? Teman-teman di KPI ini udah cukup sering ketemu saya dan ini jadi udah biasa ya. Nah, nanti kapan-kapan kita agendakan untuk bisa ziarah ke makam beliau, misalkan Lisa ya atau Mia ada yang di daerah Ciputat lah dari kita dari 172 ini rame-rame ke makamnya Pak Ibrahim Hussein. Juga di situ kan Bu Uzaimah ya, Al-Maghfurlah Bu Uzaimah juga dimakamkan di UIN juga. Nah, itu dekat nggak jauh. Nah, kita bisa ke sana. Ini yang terdekat-dekat aja. Habis itu kita supaya tahu napak tilasnya. Nah, itu tadi ya yang pertama. Dan setelah beliau mendirikan IIKI itu teman-teman beliau sangat konsentrasi sekali ya untuk meningkatkan IIKI. Dan beliau mendirikan IIKI itu umur 60 tahun ya, kalau nggak salah Pak Ibrahim Hussein itu 60 tahun. Jadi udah tua, udah kakek-kakek. Ya, selalu Bu Emma selalu bilang saya, abah saya itu mendirikan IIKI itu kakek-kakek. Jadi kalian masih muda ya, masih muda, terus nggak punya visi untuk mendirikan sebuah lembaga. Nah, itu sayang sekali. Wah, ini juga kita akhirnya kena ya kita. Bukan teman-teman semua, tapi saya juga kena. Nah, jadi di antara nanti kita akan melihat bagaimana beliau punya visi, punya misi, dan bagaimana langkah beliau mendirikan lembaga ini. Nah, ini bisa kita adopsi bagaimana kita nanti mendirikan lembaga ya. Insya Allah kan semua di sini sarjana yang hafidhoh semua, yang daiyah semua ya, yang bisa punya punya lembaga masing-masing ya. Lembaga itu nggak harus besar, ngaji anak kecil-kecil itu lembaga juga ya, atau apa ya gitu, itu kita punya lembaga masing-masing. Dan juga kalau nggak punya lembaga sendiri ya lembaga suaminya misalkan. Karena ada yang pelesetan itu kalau IIKI apa istri-istri kiainya padahal pakai kaf ya, bukan pakai kof, ini pakai kof gitu ya. Nah, itu pelesetan saja. Tapi memang sejarahnya memang banyak sekali ya. Alhamdulillah senior-senior kita, alumni-alumni kita itu memang kalau tidak punya lembaga sendiri,
ya mengajar ya pasti intinya adalah berkhidmah kepada Al-Qur'an. Ya, berkhidmah kepada Al-Qur'an. Berkhidmah kepada Al-Qur'an. Bahkan kalau mau ekstrim ya Pak Munif itu selalu bilang, "Iki tuh nggak boleh 5 juz." Ayo, kena semua ya kan? Siapa yang 5 juz? Nggak boleh 5 juz, nggak boleh 10 juz, nggak boleh 20 juz katanya. Harus 30 juz. Karena itu pertama tujuan didirikannya IKI adalah itu. Hafidhah itu 30. Hafidhah itu 30. Nah, tapi karena seiring berkembangan kemampuan, kesibukan, akhirnya kita ada program ya. Ya dulu zaman saya itu teman-teman, itu yang tahfidnya 30 itu SPP-nya lebih murah. Nah, itu motivasinya. Jadi kalau 20 lebih murah lagi. Ya, jadi misalkan kalau zaman saya itu dulu SPP itu 575, saya masih ingat. 570 itu yang tahfidz 30. Nah, kemudian tahfidz 20 masih sama, 575. Nah, jadi 10 itu nanti turun 600 naik 100.000. Nah, lebih beda dikit. Lumayan zaman dulu 100.000 ya. Lumayan. Jadi kalau dia turun tahfidz, nah, dia harus bayarnya nambah 675. Nah, gitu. Nah, tapi sekarang kalau sekarang sistemnya disamakan semua. Nah, itu apa namanya? Motivasi sebenarnya untuk kita ya meningkatkan jumlah baik kualitas maupun kuantitas hafalan kita. Nah, itu sama. Wah, ini saya juga kena ini. Apalagi ada hafidho di sini, semua saya ada siapa? Hafidho di sini siapa, teman-teman? Insya Allah ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, materi kedua itu tadi tentang IKI dalam lintas sejarah. Kemudian ketiga, hal-hal yang mendasari Al-Quran dan wajib dipahami. Baik, dilanjutkan ke bawah seri-serinya. Nah, itu tentang keempat ya, nilai-nilai agung yang menjadi oleh Profesor Ibrahim. Nah, nanti di awal di semester sebelum UTS itu sepertinya nanti kita akan sampai poin keempat ini. Ya, poin keempat ini sampai 12 ya, wawasan luas tidak ta'assub itu adalah sampai UTS. Nah, setelah UTS nanti di 5 sampai ke bawah itu setelah UTS. Tapi itu pun tidak kita ambil semua. Yang 5 ini kan banyak nih pembaharuan pemikiran Profesor Ibrahim Hujain itu banyak. Banyak sekali, sampai berapa poin coba sampai ke bawah. 6. Terus sampai 24 ya, 20 poin. Nah, nanti cuman kita ambil setiap tatap muka itu nanti ada dua ada dua materi. Seperti misalkan situ ada merumuskan kerangka landasan pemikiran pembaharuan dan hitoh dan model ijtihad. Nah, itu jadi satu semua, 1, 2, 3 itu jadi satu. Nah, nanti ada lagi untuk pembagian yang setelah UTS-nya. Nah, itu teman-teman, itu pengantar ya dari saya untuk mata kuliah keikian kita ini. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Atau metodenya mungkin tidak Ibu terus atau dari teman-teman, karena saya masih mengadopsi metodenya Pak Kiai ya gitu. Karena kita di tim, saya belum berani memberikan tugas makalah misalkan, itu saya tidak berani karena belum minta izin. Nanti ketika kalau boleh diizinkan baru kita akan ini. Tapi metode yang sekarang ini yang tetap kami adopsi dari Pak Kiai, tetap kita seperti ini dulu. Baik, ada pertanyaan teman-teman? Ibu, Liana Ya. mau nanya. Ya, silakan Liana. Ada buku ininya nggak Bu? Untuk mata kuliah ini? Ada. Sebentar saya buka kamera, saya lihatin ya bukunya ini. Nih, di kamera saya kelihatan.
Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Kelihatan, Bu. Ya, kemudian ada Pak Munif itu memberikan 3 ya. Maaf ya, ini saya di kasur. Indahnya hidup dan berjuang bersama Al-Quran. Terus satu lagi yang ini. Al-Quran dan peran perempuan dalam Islam. Nah, jadi ada 3 itu. Untuk apa namanya, buku-buku rujukan itu ada 3 ya. Di perpus ada. Kalau dulu saya minta Pak Akbar untuk, karena ini kan udah nggak cetak ya, udah nggak terbit lagi, saya minta ke Pak Akbar untuk fotokopi. Nah, kalau yang buku yang pertama yang Ibrahim Pembaharuan Hukum Islam itu banyak kita pakai setelah UTS. Tapi memang hasil fotokopiannya agak blur ya, tapi bisa terbaca sih. Memang ada kurang jelas gitu karena hasil fotokopian. Nah, kalau yang lain masih bagus fotokopiannya, yang indahnya hidup bersama Al-Quran, nanti saya kirim di grup ya, saya fotokan. Itu saya waktu itu pesan sama Pak Akbar, minta dibikinin gitu aja. Nanti kalau memang teman-teman mau ada yang pesan, nanti bisa ke Pak Akbar, saya sampaikan. Itu Liana. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang lain? Ya. Nah, ini saya khawatir ketika diam seperti ini, orangnya hilang. Ibu. Masih ada, Bu. Ya. Izin bertanya. Oh, masih ada. Ya, silakan. Tunggu. Kalau misal ada pertanyaan seperti ini, IIKI sama PT IKI itu apa sih gitu, saudara atau bagaimana kayak gitu? Itu kalau misal kita jawab satu yayasan pendiri itu salah atau benar, Bu? Atau mungkin ada jawaban yang lebih pas gitu, Bu? Suami istri. Suami istri. Ya, suami istri ya. Sampai ada grup ya, grup itu isinya apa? Pasangan IIKI dan PT IKI. Ada-ada aja, jangan ditiru. Jangan ditiru. Kata Pak Ayah Munif, kuliah dulu sampai S1, S2, S3 baru nikah. Kayak gitu. Apa benar itu? Saya kalau sekarang saya iyain. Karena sekarang jadi S2, lulus S2, lulus S3 itu gampang sekali, teman-teman. Bukan gampang ya. Karena sekarang untuk menyelesaikan tugas-tugas itu berbeda dengan zaman kita dulu. Dulu harus ke perpus, jadi kerja keras sekali untuk menyelesaikan tugas S2. S3, saya juga masih sih, berat ya, berat. Tapi S2 lah ya, masih ringan lah, gitu. Masih ringan, masih kalian merem aja bisa lah ini. Anak IIKI kan hebat-hebat. Yakin teman-teman, anak IIKI itu hebat-hebat, dan tapi ada satu kekurangan, suka kurang pede, itu. Ini harus yang kalian sadarin udah semester 7. Jangan nggak pede, harus pede. Jadi mahasiswa IIKI itu pede. Ya, karena kita dikasih ilmu banyak banget, ahlinya langsung yang ngasih. Nah, Qoriah ya, yang tahun ini wisuda tahun depan ini saya harapkan 172 ini jadi wisudawan semua tahun depan. Nah, Qoriah ini saya kebingungan tahun ini nyari Qoriah buat wisudawan. Ya, karena selain memang COVID ya, karena masih belum diizinkan offline, itu Qoriahnya itu banyak sebenarnya. Ya, apalagi dari FUD ini bingung saya. Syariah ada, tarbiyah ada, tapi dari FUD Qoriah banyak ya, tapi malah kependem karena masuk IIKI, bukannya dikembangkan, malah ya Bu, saya udah lama nggak Qoriah Bu, saya udah lama, padahal punya bakat yang bagus. Nah, ini jangan ditinggalkan, malahan yang dulu pernah Qoriah tambah dikembangkan lagi di IIKI. Kan kita ada LKTQ itu Bu Maria sering mengadakan pelatihan ya, ikut. Saya pas-pasan Bu, jangan, karena ini kita sedang di tempat macan, semua macan kalian ini. Ya. Jadi nggak ada yang kelihatan yang taringnya paling tajam, itu semua tajam di sini.
Jadi nggak kelihatan. Nah, ketika kalian di luar, ya, kalian jadi macan yang sendiri. Nah, seperti itu tadi Korea. Kalau di IKI ya udah banyak Korea, jadi kita nggak semangat. Nah, tapi nanti kalau ketika kalian lulus, wow, kalian akan menjadi Korea internasional, Korea yang sangat bagus gitu ya. Nah, itu sering nggak pede di situ. Nah, jadi jangan meremehkan semua kemampuan teman-teman di sini. Nah, itu yang sering menjadi penyakit. Tapi insya Allah tahun depan Koreanya banyak ya. Korea banyak dari semua fakultas. Karena biasanya Korea itu perwakilan. Nah, kembali ke pertanyaan. Ya, kembali ke pertanyaan. Kalau IIKI ya tadi Pak Al-Maghfurlah Ibrahim Husain itu ketika mendirikan PT IIKI ya, beliau yang punya gagasan. Ya. Ya. Beliau punya gagasan, kemudian tanpa dukungan ya, tanpa dukungan dan pengiklanan yang luar biasa baik dari pemerintah maupun dari dalam hal ini yayasan yang punya power lebih itu tidak bisa berjalan, maka beliau ulama, beliau menggandeng yayasan yang bisa membuat besar idenya itu, ya, menciptakan idenya itu beliau. Akhirnya mendirikanlah PT IIKI dengan yayasan Ibnu Sutowo. Nah, kemudian ketika mendirikan IIKI ya 7 tahun kemudian tuh baru mendirikan IIKI. Nah, beliau menggandeng yayasan yang berbeda. Yayasan apa? Teman-teman tahu nggak? Yayasan apa yang digandeng untuk ini? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Itu Yayasan Afan, ya. Yayasan Afan, ya. Yayasan Afan. Nah, karena kalau mendirikan pendidikan kan ada yayasannya, ya. Jadi teman-teman misalkan punya lembaga pendidikan itu harus ada yayasannya. Kayak kita seperti kita IIKI itu juga berada di bawah naungan yayasan. Tidak bisa berdiri sendiri. Itu kalau yang swasta seperti itu. Ya. Nah, kemudian ketika IIKI itu sekarang berpindah seiring perkembangan zaman, Yayasan Afan ada penurunan, maka dipindah menjadi Yayasan IIKI Jakarta. Yang sekarang ini adalah yayasan yang menaungi kita adalah Yayasan IIKI Jakarta. Ya, jadi lembaga-lembaga nih teman-teman mungkin udah ada yang mengajar di sekolah apa, di sekolah swasta, sekolah dan di atas sekolah itu pasti ada yayasan. Nah, itu peraturannya seperti itu. Peraturan di pendidikan kita, kalau yang swasta pasti ada yayasan yang menaungi. Nah, itu perbedaannya hanya itu. Nah, setelah itu memang dari sejarahnya kita lihat Al-Maghfurlah itu fokus di IIKI. Ya, fokus di IIKI. Dulu di PT IIKI juga beliau sempat tinggal di sana, terus kemudian di sana sudah cukup berkembang, banyak dosen-dosen dari luar negeri, dari Mesir ya. Itu kemudian beliau menjabat rektornya di IIKI pertama karena memang harus diopeni apa ya bahasa itu harus dirawat dari kecil dulu. Dirawat dari kecil dulu. Nah, kemudian memang beliau Pak Ibrahim Husain fokus di IIKI. Tetapi PT IIKI tidak dilepaskan, tetap mengajar. Nah, itulah hubungan antara PT IIKI dan IIKI. Ya, jadi pendirinya sama-sama Pak Ibrahim Husain. Nah, tetapi yayasan yang digandeng berbeda. Nah, kenapa? Mungkin Anda bertanya, kenapa Bu sekarang kok yang identik dengan Pak Ibrahim itu IIKI? Ya karena Pak Ibrahim Al-Maghfurlah beliau fokus ketika mendirikan IIKI. Jadi PT IIKI secara struktural beliau tinggalkan, beliau hanya mengajar. Tapi secara struktural di IIKI beliau masuk ya menjadi rektor, kemudian ngurusin semuanya dari hal-hal yang kecil sampai pertama dulu kan belum punya asrama, yaitu gerbang mahasiswanya itu tidurnya di gerbang di garasi mobilnya Pak Ibrahim Husain yang di Kampung Hutan. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang tinggal di Kampung Hutan nggak ini? Yang asrama Kampung Hutan yang sekarang? Ada nggak? Nggak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Ya, iya itu kelasnya Titi itu dulu itu tempatnya tinggalnya yang kakak-kakak dulu yang kelasnya Wiwit itu ya. Yang atas masih di sana nggak? Terakhir masih di sana ya? Di atas itu ya? KPI sama IATE. Oh, ya IATE ya. Nah, itu semua tinggal di sana. Nah, jadi itu jawaban dari pertanyaan tadi. Baik. Ada lagi?
Saya Ibu. Saya izin bertanya Ibu. Oh ya, silakan. Oke, silakan. Jadi kan setiap pertemuan ada resumen itu. Jadi resumenya itu ditulis tangan apa boleh diketik Ibu? Baik, mudahnya bagaimana? Mudahnya diketik atau ditulis? Diketik, Bu. Diketik Bu. Tangan. Ya, baik, silakan. Tangan. Yang jawab tangan itu orang jadul kayaknya, seperti saya. Karena kalau saya ditanya ketik apa tangan, saya lebih suka tangan gitu ya. Tapi saya tidak mau mempersulit lah ya, yang mana yang mudah saja silahkan diketik. Tidak apa-apa. Itu siapa tadi yang nanya ya, juga teman-teman semua. Baik, terima kasih Ibu. Ya, lumatul jawharah ya. Ya. Yang lain? Udah paham semua kayaknya. Kalau Ibu. tidak ada, ya udah paham semua dan ini hari Rabu ada tahfidz ya. Iya Bu. Baik, tolong sekali lagi absensinya ya. Ini pasti ada yang nggak masuk ini. Saya tunggu sampai nanti sore lah ya absennya. Tolong ini yang ngabsen jujur ini yang nggak hadir siapa. Dan kemudian diberikan keterangan memang bisa bisa ditanya kenapa kita tidak seudon ya, tetapi kita harus saya punya amanah ya, saya punya amanah harus memberikan nilai yang adil kepada teman-teman semua gitu. Tapi kalaupun memang ada masalah disampaikan saja. Jadi ada tipe-tipe mahasiswa itu ada masalah tapi munyernya apa hilang malah. Masalah itu bukan untuk dilari, bukan untuk dilari, bukan untuk dijauhi, tapi untuk diselesaikan. Jadi misalkan ada mahasiswa, Bu, saya nggak punya pulsa dan sebagainya misalkan, nggak apa-apa, boleh japri ke saya, nanti saya kirim. Tapi jangan 5 kelas ini japri semua ya. Ya, misalkan memang itu jadi kendala, ya, kendala betul, itu coba akan kita usahakan, ya. Jadi jangan yang sampai itu kan ya saya tidak mengatakan itu kasihan sekali ya, tapi kita nggak pernah tahu ya kondisi teman kita. Ada yang benar-benar nggak ada loss, malah dia malah hilang, malah nggak bisa dihubungi dan sebagainya, itu nggak menyelesaikan masalah seperti itu ya. Jadi teman-teman semua, apapun yang kita hadapi ya kita apapun yang harus kita hadapi ya dijalani, diselesaikan. Nah kita bisa jangan malah hilang ya. Itu semua ya, tidak hanya di mata kuliah saya, silakan ditahfidz, jangan ngilang, strukturnya nyariin kemana-mana. Bilang aja, Bu, saya lagi ada masalah yang tidak bisa saya selesaikan, misalkan saya tidak ini apa, dibicarakan. Nah, nanti kalau guru atau instruktur atau orang yang kita hadapi ini ngilang kemana, nggak bisa memberikan syafaat, ya nggak. Nah, kalau orangnya jujur saja dengan kondisinya, mungkin malu dengan temannya, bisa langsung menyampaikan ke gurunya masing-masing, ke saya atau ke yang bersangkutan. Nah, itu ya, jangan hilang. Kalau hilang, nanti kita nggak bisa memberikan bantuan atau pertolongan atau saran dan masukan. Baik, itu saja teman-teman. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sampai ketemu lagi minggu depan insyaallah di jam yang sama. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.